Nomor 1. Pegawai negeri sipil atau PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS disebut analis kepegawaian. Ini sesuai dengan Permenpan tahun 2006, bab 1 pasal 1. Di sini disebutkan analis kepegawaian adalah pegawai negeri sipil atau PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS. Nomor 2. Di bawah ini yang termaksud dalam pengembangan sistem manajemen PNS adalah kecuali B. Pendidikan dan pelatihan atau diklat. Masih di bab 1 pasal 1. Nomor 3. Pengembangan sistem manajemen PNS adalah kebijakan manajemen PNS mencakup norma, standar, prosedur mengenai sistem pengadaan kepegawaian, sistem mutasi, sistem ketatausahaan kepegawaian, sistem gaji, tunjangan, dan kesejahteraan. Berarti yang tidak ada adalah B. Pendidikan dan pelatihan atau diklat. 3. Analis kepegawaian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin, ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis tertentu disebut E. Analis kepegawaian keahlian. Masih di bab 1 pasal 1, nomor 5. Analis kepegawaian keahlian adalah analis kepegawaian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu, pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis tertentu. Nomor 4. Tugas pokok analis kepegawaian adalah C. Manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS. Jawabannya ada di bab 2 pasal 4. Tugas pokok analis kepegawaian adalah melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS. Nomor 5. Jenjang jabatan analis kepegawaian keahlian dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi yaitu E. Pertama, muda, dan madya. Jawabannya ada di bab 4 pasal 7. Nomor 3. Jenjang jabatan analis kepegawaian keahlian dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi yaitu A. Analis kepegawaian pertama, B. Analis kepegawaian muda, dan yang paling tinggi adalah analis kepegawaian madya. Nomor 6. Analis kepegawaian yang melaksanakan tugas analis kepegawaian satu tingkat di atas jenjang jabatannya memperoleh angka kredit sebesar A. 80%. Ini sesuai dengan bunyi pasal 10 yang ada di bab 5. Analis kepegawaian yang melaksanakan tugas analis kepegawaian satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% dari angka kredit setiap butir kegiatan. 7. Di bawah ini merupakan unsur kegiatan utama analis kepegawaian kecuali C. Membuat karya tulis ilmiah. Jawabannya ada di bab 5, pasal 11. Unsur utama terdiri atas pendidikan, manajemen PNS, pengembangan sistem manajemen PNS, dan pengembangan profesi. Berarti kecuali yaitu C. Membuat karya tulis ilmiah. 8. Analis kepegawaian yang secara bersama-sama membuat karya tulis atau karya ilmiah di bidang manajemen PNS, angka kredit yang diperoleh oleh penulis utama sebesar B. 60%. Jawabannya ada di bab 5, pasal 16. Analis kepegawaian yang secara bersama-sama membuat karya tulis atau karya ilmiah di bidang manajemen PNS, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut. 60% bagi penulis utama,
dan 40% dibagi rata untuk semua penulis pembantu. 9. Jumlah penulis pembantu dalam membuat karya tulis atau karya ilmiah di bidang manajemen PNS oleh analis kepegawaian paling banyak terdiri dari D. 3 orang. Jawabannya masih di bab 5 pasal 16. Nomor 2. Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang tadi, huruf B paling banyak terdiri dari 3 orang. Nomor 10. Tim penilai jabatan analis kepegawaian BKN bagi kepala BKN atau pejabat eselon 1 yang ditunjuk selanjutnya disebut E. Tim penilai pusat. Jawabannya ada di bab 6 pasal 18. Nomor 2. Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibantu oleh tim penilai jabatan analis kepegawaian BKN bagi kepala BKN atau pejabat eselon 1 yang ditunjuk selanjutnya disebut tim penilai pusat.